Dua-dua. Ayo. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Habis kasih makan ya. Dan setelah orang banyak yang dikasih makan roti dan ikan, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil atas perintah siapa? Tuhan Yesus. Jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakral. Tuhan sudah perintahkan kita lakukan ABC. Kita lakukan ABC. Kok dapat satu persoalan, masalah? Saudara tenang aja. Pasti Tuhan bertanggung jawab. Karena saudara ada di relnya Tuhan. Apapun yang terjadi, udah. Tenang aja, ini yang Tuhan mau. Dikatakan apa? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, pertolongan yang nggak masuk di akal. Murid-muridnya, anggap ini saudara, melihat cara Tuhan menolong kita nggak masuk di akal, yaitu dia berjalan di atas air, maka terkejutlah saudara ini dan berseru, celaka 12, mati dah aku. Anggap gak? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, nah ayat ini bikin saya suka pegang ayat ini ketika saya, waduh kacau. Tenanglah, saya membayangkan Tuhan sedang memegang kepala saya, pundak saya. Tenang Yulias, ini aku. Jangan takut. Padahal yang saya hadapi itu persoalan yang beratnya, persoalan yang begitu besar yang saya nggak pernah alami seumur hidup saya. Saya kalau baca ini, saya akan mengalami ketenangan. Saya bayangkan, nah kan ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan itu bisa jadi rema adalah ketika saudara membayangkan Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada saudara. Bukan tentang ucapan Tuhan. Kalau saudara baca, ini tentang ucapan Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dia nggak dapat, nggak jadi rema atau kuasa. Tapi kalau saudara bayangkan, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Dikatakan apa? Next-nya tadi, yang tadi, sebelumnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tangkap ini, next-nya. Lalu Petrus berseru menjawab dia. Kadang-kadang saya suka nantang Tuhan. Tuhan, kalau benar ini Tuhan, ini jalannya Tuhan, kasih saya tanda. Saudara sering minta tanda sama Tuhan? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku jalan kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dapat mujizat. Jalan di atas air mungkin 3 langkah. Tapi ketika Tuhan melakukan hal yang mujizat, hal yang nggak masuk di akal, logika saudara main, sering berkata, loh kok bisa ya? Ayo, next. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, hembusan, suara-suara, nekat juga lu. Nah, mulai tuh. Gak salah lu lakukan ini. Dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Salah satu cara melecehkan Tuhan adalah saudara bimbang, meragukan kuasa Tuhan. Nah, pertanyaan saya begini. Apa yang membuat, sudah baca kan tadi, Petrus tenggelam? Apa yang membuat saudara jadi terpuruk, tambah parah gitu ya? Tadi kan di perahu nggak tenggelam dong, paling goyang sana, goyang sini. Justru malah sekarang saudara tenggelam. Padahal di hadapan saudara itu ada Tuhan. Padahal saudara dalam hadirat Tuhan. Apa yang membuat saudara itu tenggelam? Lagu A.
Kurang percaya. Bergubih? Bimbang? Hah? Ragu? Belum tepat nih. Apa? Bergusih, yang belakang, ayo. Apa yang menyebabkan Petrus tenggelam? Kalau saudara lihat ini apa? Tenanglah, aku ini jangan takut, supaya fokus kepada Tuhan. Petrus tenggelam itu, kalau soal dia bimbang, ragu, itu hanya karena akibat. Akibat dia tidak fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat sekali. Tangkap ini. Kita juga rajin doa, rajin ibadah, tapi dekat deh sama Tuhan. Tapi kenapa? Kita mengalami, yaitu tadi, seperti Petrus, tenggelam. Kita nggak fokus. Kehilangan fokus. Bisa nggak saudara ada di gereja, di tempat ini, saudara nyanyi, pikiran saudara melayang kemana-mana, bisa nggak? Apalagi saudara mendapat tadi hembusan angin itu, suara-suara negatif. Contoh murni ya, kesaksian. Ketika anaknya divonis oleh dokter, yaitu ya, leukemia. Terus, kalau saya sih kasih dia ayat yang menguatkan dia, tetapi orang lain itu nggak tahu benar nggak ya, murni mendengar kalau anak yang menderita seperti ini akan mengalami ini itu. Padahal imannya udah dikuatkan nih oleh firman. Murni jadi apa? Takut nggak? Jadi ragu. Kenapa? Dia nggak fokus lagi kepada sang firman. Nggak fokus lagi kepada firman. Fokusnya mungkin kepada ya buku yang lain. Ketika ada dua pilihan, inilah yang membuat saudara bimbang. Percaya ini atau percaya ini. Waktu si Ben divonis begitu, saya dapat cerita-cerita dikit. Waduh, karena makan banyak water. Saya search di Google tuh. Apa sih akibatnya makan water banyak gitu. Itu kan bisa bikin bimbang kita. Saudara ngerti gak? Berita-berita, nanti dikatakan hembusan angin itulah. Itu berita-berita. Fakta nyata. Dia dapat hembusan angin, memang nyata ada hembusan angin. Ketika ada hembusan angin, Yesus di depan ya, kan firman-Nya berkata, aku ini jangan takut, tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan minta lu fokus ke depan, nih, ke sang firman. Tapi ketika dirasakan hembusan angin, dapat kabar, baru meninggal si Anu tuh, penyakit yang sama. Saudara pasti bimbang, ke kiri, oh iya, ke kanan, hati-hati lu yang begini mah, gawat deh, nggak ada harapan. Nah lu, tangkap nggak? Selalu dapat berita, filter dulu. Fokus kepada Tuhan. Tangkap ini ya. Ketiga adalah melecehkan Tuhan dengan cara apa? Mengotori atau mencemari bait Allah, yaitu tubuh kita. Keluarkan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ayo cepat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Poin ketiga adalah melecehkan Tuhan dengan cara apa? Mengotori, mencemari bait Allah, yaitu tubuh kita. Ayat ini saya kasih gambaran adalah tubuh kita udah bukan milik kita lagi. Jadi kita ngontrak. Ke rumah ini, kita bisa anggap ini rumah. Rumah ini bisa saya tinggal, itu saya ngontrak. Pemiliknya ya bukan kita lagi. Terus saudara boleh nggak coret-coret pakai pilok, oret-oret gitu? Nggak boleh, karena ini udah bukan milik saudara. Saudara cuma ngontrak. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi, milik
daripada Tuhan. Itu disebut sebab kamu telah dibeli, harganya lunas, dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara nggak punya hak atas tubuhmu. Dengan cara apa? Kecanduan obat, narkoba misalnya. Merokok, merusak tubuh kita nih. Akhirnya saudara batuk-batuk, akhirnya sakit kanker paru-paru, minuman, ya. Pokoknya segala sesuatu yang mengikat dan merusak tubuh kita. Perhatikan, segala sesuatu yang mengikat dan merusak tubuh kita. Dia ngikat nggak? Kalau saya ambil satu batang rokok, itu saya isep. Tapi rokok ini nggak ngikat saya. Saya anggap saya nggak berdosa. Tapi kalau saudara udah terikat, kayak minum bir, ya minum aja. Tapi saya nggak terikat. Tapi kalau udah terikat, itu yang membuat saudara merusak bait Allah. Makanya kalau saudara nanya, Pak Yulius, emang ada minum-minum keras, ngerokok itu melanggar firman? Ya nggak ada, dengan secara letter-letternya nggak ada. Adanya di sini. Siapa? Ada di ayat lain ya, merusak tubuhnya, merusak bait Allah itu Tuhan turun tangan loh. Saudara nangkep ini. Terus apa lagi? Mencemarkan, mengotori bait Allah, yaitu tubuh kita. Tuhan kan tinggalnya di hati ya. Hati yang penuh dengan kepahitan. Tanpa saudara sadari itu saudara melecehkan Tuhan. Saudara bayangkan rumah yang saudara kontrak itu, maaf ya. Saudara maaf nih sekali lagi. Buang air besarnya sembarangan. Betah nggak yang tinggal di situ? Nangkep? Kepahitan, kebencian, itu sama aja dengan sampah busuk. Nah, tanpa kita sadari, melecehkan Tuhan dengan cara apa? Mencemari bait Allah dengan kepahitan, kebencian. Itu sampah busuk tuh. Sampah di mana-mana di rumahnya Tuhan. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Bayangkan apakah Allah itu bisa betah tinggal di mana sampah busuk berantakan ada di rumah itu. Maaf aja nih, kotoran manusia kiri kanan, bahkan di tembok ada. Bisa betah orang yang tinggal di sana? Kalau saudara kedatangan tamu aja yang nggak usah spesial banget deh, itu biasanya nggak pernah dipel itu lantai, akhirnya dipel itu. Biasanya nggak pernah dilap itu perabotan, karena saudara tahu akan datang tamu yang spesial, semua dibersihin, betul nggak? Nangkap sesuatu ya? Oke, jadi kita masuk tahun 2022, ayo, jauhkan hal-hal yang bisa melecehkan Tuhan. Khawatir yang berkelebihan, ketakutan yang berkelebihan. Terus apalagi? Kita jangan bimbang dan ragu. Kita bisa bimbang dan ragu ketika kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat sekali. Kok kita bisa takut? Hadirat Tuhan begitu kuat, tapi kita tetap merasakan kekhawatiran dan berkelebihan. Karena kita tidak fokus yang di depan kita. Kita fokus yang jauh ke depan. Padahal firman Tuhan berkata, sebab itu jangan kamu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara fokusnya jauh ke depan. Padahal Tuhan di depan kita. Saudara fokus jauh. Itulah yang membuat saudara khawatir. Saudara tidak fokus kepada Tuhan yang ada di depan saudara. Dan jangan mencemari, mengotori tubuh kita yang adalah sebagai bait Allah. Haleluya. Saya undang pemain musik.